kiai nare yang lainnya nare. Seiring dengan program otonomi khusus yang mulai dicanangkan dan dijalankan di Papua sekitar 9 tahun lalu, banyak daerah-daerah yang diwarnai dengan geliat pembangunan. Salah satu wilayah yang merasakan gerak pembangunan tersebut adalah wilayah Pegunungan Tengah. Salah satu hal yang paling terasa dari pembangunan yang berjalan ini adalah tersedianya sarana-sarana dalam bentuk bangunan fisik untuk menunjang berbagai pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya adalah kebutuhan pelayanan pendidikan. Banyak bangunan-bangunan sekolah yang sudah dibangun cukup lengkap, bahkan sampai rumah-rumah guru yang diharapkan juga akan menunjang kinerja para staf di bidang pendidikan ini. Namun ternyata pembangunan-pembangunan dalam segi fisik ini tidak serta-merta menjamin meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Pegunungan Tengah. Masih banyak anak-anak yang belum terakomodir dalam pendidikan yang memadai di bangku sekolah. Bahkan ketika mereka sudah memasuki bangku persekolahan pun, berbagai kemampuan dasar untuk dapat mengikuti proses pendidikan dengan lancar masih dalam taraf yang minim. Pada hari Minggu 16 September, objek menghangatkan adalah pembangunan ompos di rumah Pak Salim dan sebagai bahwa komos danau dan sampai dua yang berserakan itu. Dengan menyadari keadaan tersebut, ternyata masih banyak hal lain dalam bidang pendidikan yang sangat memerlukan perhatian dari berbagai pihak bila kita memang ingin memastikan tersedia dan berjalannya sistem pendidikan yang baik dan benar bagi masyarakat, dan khususnya anak-anak di Pegunungan Tengah ini. Banyak permasalahan yang masih harus dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama, mulai dari kehadiran guru yang kurang konsisten di tempat tugas, kemampuan untuk mengajar dengan baik dan benar yang sangat perlu ditingkatkan, fasilitas belajar mengajar yang perlu dibenahi, penggunaan dana-dana bantuan pendidikan yang perlu dibicarakan oleh setiap pihak terkait secara transparan, dan lain sebagainya. Pulang tempo jam 10 itu tempo pulang ertaan. Dan guru tidak aktif, guru ada satu-satu. Mereka masuk, itu yang belayar kurang. Anak landa tak nanti kalau pemerintah mau beratu pipang guru-guru aktif bernakui nanti membuat maju erua lu arti nak landa tak. Sebenarnya kelas 1 sampai kelas 6 itu biasanya guru-guru berapa? Lalu di sini saya lihat itu cuma guru-guru 6 guru, tapi yang mengajar sekarang itu cuma 3 guru yang mengajar. Tapi yang 1 guru ini saya dengar itu cuma datang terima gajinya, jatah berasnya. Apakah pemerintah atur begini baik atau tidak? Soalnya kita masyarakat juga, jadi tidak tahu aturannya begitu. Sehingga kita ikut saja dan kita lihat saja. Ada kelas 1 sampai kelas 6, tapi uang beasiswa datang tidak bayar sesuai dengan kelas. Jadi mereka datang setelah terima itu mereka pulang sama pihak orang tua, orang cerita lagi, wah guru-guru ini bagaimana, kita punya uang sendiri baru orang kasih turun-turun, kita baginya sedikit-sedikit. Kalau sebagian besar mereka sendiri yang pegang. Itu yang kalau pihak orang tua dengan anak murid juga, anak sekolah juga orang sakit atau sakit hati dan omong cerita sama siapa saja orang biasa begitu. Ada satu hal lagi, itu masalahnya untuk masuk ke luar sekolahnya. Sekolah itu sebenarnya jam 7.30 tuh masuk sekolah. Tapi kita di sini tuh saya lihat itu guru-guru masuk sampai jam 9. Jam 8 seperti itu. Terus mau pulang itu cepat juga.
Itu mungkin kita pikir, orang tua pikir itu anak ini orang keluar belajar baik kah, tidak kah, pikir seperti itu. Terus pulang jam 10 cepat, masuk juga terlambat, terus mau pulang cepat. Ini pemerintah harus, ini SD ini tidak mungkin dari keluarnya dari sendiri-sendiri. Itu semuanya keluar dari kabupaten. Jadi harus pemerintah perhatikan guru-guru ini bicara baik mengenai ini, supaya anak kita itu jangan terlantar. Keadaan sekarang ini guru-guru yang ada banyak, tapi mereka kenapa tidak naik-naik sampai sekarang? Masyarakat di Wadanggu ini mereka mengeluh, sebab yang sekarang ini mereka mau sekolahkan ke anak-anak. Anak-anak banyak di Jombo semua ini, kelas 1 sampai kelas 6. Tapi guru-guru tidak ada. Yang kepala sampai yang guru yang yang lain, mereka tidak naik sampai sekarang. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kalau kita ambil gaji? Kalau bagaimana kita ambil beras? Kita tidak menggajar anak-anak. Kalau guru-guru itu bagaimana? Saya pikirnya seperti itu. 2005 ke atas itu baru tidak aktif, karena kami lihat bahwa semua petugas itu sudah ada, tapi memang kepala sekolah sendiri dengan petugas semua itu mereka hidupnya di kota. Makanya anak-anak kita itu semuanya ketinggalan. Saya sendiri lihat bahwa anak-anak kita ini kalau waktu pas mau ujian, itu guru-guru datang untuk kelas 6 itu diikutkan ujian. Mungkin 1-2 orang yang bisa lulus, lalu sampai disekolahkan ke SMP. Orang tua berusaha sampai ke sekolahkan ke SMP, lalu ini belum bisa untuk membaca dan menulis. Makanya itu memalukan pada orang tua tidak, tapi memang memalukan guru. Ajaknya kelas 1 sampai kelas 5 holal inongodek lompat nin inaruya onemar nin guru lak tidak aktif haronen inaruya onemar ikut ujian lalu hari guru lan no inalang kakonen. Akibat guru-guru menok pemalas. Ajaknya lah karek segunde ajaknya main-mainer harologen pulang. Ni lugun horalemen pulang hari ini. Aktif hari gotin na pasi hari go yo lukan yang dakne jamala guru lak dek mondok har lari goman desa bertanggu jiba dek hari go tiba wene guru lak di inanem palusak kan dak luk ane malah werek ma ko panusak pakaan yang dakne num nani sak pakali go ma yang dakne guru lak di it nena jomala obabut nena dek nen thale khari goy degen yamala nena degen thale iri tamala montok were yamala daga iri gogole nguri gogole gata nena degen du khari goyo akelagi it guru lagi hit nan imbiri wa dogoliga hit melani har na ki degen na etma nasi enga honor bosi dek marale it lapat doli thale montok gotar sigirek ma ana mala montok ketinggalan anak buri atari goyo ana buri man ketinggalan do har dari go manen kepala dinas ana nem palusak paka jong dak ibaga yili go jarat. Membicarakan bersama untuk sekolah ke depan. Kenyataannya mereka lihat itu, ya pembangunan makin lama semakin sudah masuk dari kota ke kampung ini. Ya 5-10 tahun ke depan kan pembangunan ini suara perubahan besar. Kebanyakan orang tua ya mereka sudah sangat mengerti sekali tentang pendidikan ini. Yang menjadi persoalan di sini adalah pemerintah, gereja, sekolah, orang tua anak. Kita menjadi satu supaya membawa pendidikan ke depannya menjadi stabil. Anak itu dia belajar, dia seorang pemimpin yang handal dan yang dipercaya oleh masyarakat. Kami siswa-siswi masuk jam 8 pagi dan pulang jam 11 karena tidak ada guru di sekolah. Kondisi ini kami sangat menyesal sebab kami ingin belajar. Harapan kami guru aktif di sekolah.
oh ya